Banyak yang bilang kalau masalah keuangan itu salah satu penyebab kehancuran, keretakan, dan perceraian dalam rumah tangga di Indonesia. Betul nggak sih kayak gitu? Kayaknya kurang setuju deh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih ketemu kembali di channel YouTube Canum Kamil. Dan sahabat-sahabat sekalian, kira-kira kalau kita melihat data perceraian, katanya banyak yang bilang karena faktor ekonomi. Tapi nggak tahu kenapa kalau saya sendiri agak kurang setuju sama faktor ekonomi itu bisa menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memukul rata bahwa faktor perceraian salah satu yang terbesar itu adalah akibat masalah ekonomi, maka harusnya buat kaum-kaum marginal sekalipun semuanya pasti mengalami perceraian. Tapi tidak semua ternyata. Ada sepasang suami istri. Coba kalau misalkan kita jalan-jalan ya, kita jalan-jalan masuk ke gang-gang di sekitar rumah kita gitu ya. Kalau mungkin misalkan rumah kita selama ini jalan depannya itu sedemikian besar, coba sekarang kita masuk ke gang-gang, ke gang-gang yang di situ banyak rumahnya, banyak penghuninya di situ. Coba kita lihat, kita ngobrol sama penghuni di dalamnya, sama ayah, ibu, dan anak-anak yang ada di dalamnya. Coba lihat di sana, ada nggak wajah-wajah bahagia yang terlihat dan tampak sekalipun kondisi ekonomi sedemikian susah? Pernah nggak ngobrol sama seorang keluarga, ya, suami, istri, anak-anaknya tidurnya di dalam gerobak sampah yang dia dorong, tapi mereka bisa merasakan kenikmatan itu? Pernah nggak ketemu sama yang seperti demikian? Harusnya kalau ternyata masalah ekonomi itu menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, yang kayak gini-gini ini pastinya nggak mungkin ada. Tapi justru ajaib, ada yang kayak gitu, yang seolah-olah memberikan pembelajaran buat kita bahwa suami istri ini sekalipun badai ekonomi sedemikian terjang, mereka tetap bergenggaman erat bersama-sama untuk merasakan dan menjalani, menerjang badai kehidupan ini. Ini ajaib. Dan sebaliknya, kalau masalah ekonomi itu adalah masalah perceraian dalam rumah tangga, harusnya yang keluarga-keluarga yang misalkan kaya, yang rumahnya bisa sampai MM-an, ya tidak perlu ada perceraian kan? Tapi sekarang coba lihat, ada nggak sih suami istri keluarga yang dia dari keluarga yang sedemikian mewah, banyak hartanya, tapi justru mengalami ending harus bercerai? Apa yang terjadi karena? Banyak juga justru malah yang ada potensi untuk melakukan orang ketiga. Ada orang ketiga, kehadiran orang ketiga di dalamnya. Justru dari keluarga-keluarga yang kaya juga. Maka tandanya apa? Tandanya adalah belum tentu ekonomi itu menjadi penyebab kehancuran dan keretakan dalam rumah tangga. Termasuk ketika kita bawa dalam kondisi corona sekarang ini. Dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini, banyak yang PHK. Banyak yang kemudian bisnisnya turun anjlok sedemikian parah omsetnya. Tentu itu adalah badai dalam kehidupan yang dirasakan mungkin lumayan terjal, lumayan keras. Tapi sahabat-sahabat sekalian, belum tentu hal inilah yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Adapun akibat ekonomi yang sekarang ini terjadi kemudian menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, boleh jadi adalah karena sebetulnya sebelum ini terjadi sudah ada keretakan terlebih dahulu dalam hubungan rumah tangga. Jadi maksudnya adalah ada permasalahan dalam hubungan suami istri yang mana itu tidak diselesaikan sebelumnya, namun selama ini boleh jadi tertutupi sama kenyamanan finansial. Nah, jadi misalkan tertutupi sama rumah yang mewah. They live on the same house, rumahnya mewah, tapi di kamar jarang ngobrol. Di kamar ada masalah tapi dipendam. Nah, ada yang kayak gitu-gitu nih. Jadi sudah mulai ada potensi-potensi keretakan-keretakan duluan. Tapi selama ini tertutupi sama pencitraan yang baik-baik saja, tertutupi sama kenyamanan finansial yang selama ini dirasakan. Maka ketika kenyamanan finansial yang selama ini dirasakan ini tiba-tiba tidak dirasakan lagi, misalkan selama ini income, sebutlah kalau saya kemarin nggak salah nonton
podcastnya Om Deddy Corbuzier tuh sempat ada yang cerita. Dulu sempat ada penyanyi yang setiap bulan katanya ada pemasukan income 500 juta, sehingga tentu cicilannya, saya juga nggak kebayang tuh cicilannya segede apa. Tiba-tiba pada masa pandemi ini hilang sama sekali. Nah, mungkin bisa kebayang kan? Jadi ketika mulai ada terjangan cicilannya sedemikian banyak atau berbagai macam terjangan-terjangan yang lainnya itu terjadi dan dirasakan itu bisa meretakkan hubungan dalam pernikahan, bukan berarti bahwa masalah ekonomi inilah yang menyebabkan keretakan dalam pernikahan. Tapi masalah ekonomi ini justru membuka bagaimana hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sesungguh-sungguhnya. Maka, sahabat-sahabat sekalian, kondisi saat ini di satu sisi yang perlu kita syukuri adalah kondisi pandemi saat ini yang mungkin menyebabkan ekonomi keluarga kita mungkin agak sedikit morat-marit, tapi yang perlu disyukuri adalah kondisi saat ini membuka hubungan kita yang sebenarnya seperti apa. Membuka hubungan keluarga kita yang sejatinya itu seperti apa. Maka kita perlu betul-betul membenahi fondasi dalam rumah kita. Kalau misalkan selama ini, oh ternyata hubungan saya sama pasangan saya ini tidak terlalu baik, yuk masih ada waktunya, masih ada masanya. Di tengah badai yang sedemikian kencang ini, bukankah harusnya kalau ada badai, suami dan istri bergegamkan menjadi lebih erat? Ya, ini genggam lebih erat, genggam lebih kuat. Karena juga ada anak-anak yang perlu secara bareng-bareng antara suami dan istri, itu perlu untuk kerjasamanya lebih solid lagi. Dan mungkin juga ada sebagian di antara kita gitu. Istri saya kemarin sempat mendapatkan DM masuk bahwa saking masalah ekonominya sedemikian berat, ternyata ada yang sampai harus dipaksa untuk didepak dari kontrakannya. Semoga dari kondisi ini sekalipun bisa semakin mengokohkan hubungan antara suami dan istri, karena dengan kondisi seberat ini, yuk kita bergenggaman erat bersama. Karena kalau saya ingat, kalau nggak salah, saya lupa ya, di bukunya A.A. Gim itu saya lupa. Jadi sempat saya baca buku A.A. Gim ini, buku Asmaul Husna ini. Jadi di bukunya A.A. Gim itu pernah menyebutkan bahwa, saya lupa, A.A. Gim nyebutin satu quotes tokoh, tapi tokohnya saya lupa namanya siapa. Bencana itu akan menjadi anugerah jika menyikapinya dengan penuh kesabaran dan kelapangan hati. Tapi bencana itu sesungguhnya akan betul-betul menjadi bencana jika penyikapan kita tidak tepat. Jika penyikapan kita yang justru tidak sesuai. Maka sahabat-sahabat sekalian, memang betul kondisi seperti ini pasti mungkin perih dirasakan. Tapi jangan sampai kita mau jatuh ketimpa lagi sama tangganya gitu ya, udah jatuh ketimpa tangga gitu, dengan penyikapan kita yang kurang tepat. Dan karena justru keluarga kita justru adalah ring satu dalam kehidupan kita kan, supporter utama dalam kehidupan kita. Maka yuk mari kita perkuat lagi, apapun kondisi kita saat ini, yuk kita kuatin lagi hubungan keluarga kita, ratin banget. Karena kita bisa tahu sekarang, kemarin mungkin kita sibuk kerja, ternyata pekerjaan bisa hilang. Kemarin kita sibuk ngejar uang, ternyata uang bisa hilang. Jangan sampai hubungan yang kita bangun dari akad Anda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Anda biarkan luntur begitu saja. Justru kita perkuat, kita perketat, karena ini adalah amanah spesial dari Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Saya doakan sahabat-sahabat sekalian, semoga apapun kondisi finansial yang saat ini dirasakan oleh kita semua, semoga kita bisa melewati badai ini dengan baik bersama keluarga-keluarga kita masing-masing, dan membawa keberkahan dan membuat Allah secara ridho mengizinkan kita nanti semua untuk berkumpul kelak di jannahnya, menikmati jamuan dari Telaga Al-Kautsar oleh tangannya Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.